Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Surya di Surface Point guys. Nah, ini sekarang kita lagi di tempat customer lagi guys. Nah, sekarang maintenance lagi, sudah jadwal nih, sudah 2 minggu ya setelah kita bersihkan pertama, yang kita ganti filter, settingan, penambahan lampu UV juga. Nanti kita amati barang-barang perbedaannya setelah kita masang UV dan sebelum dan sesudahnya, setelah kita update perbedaan lumutnya atau kualitas airnya kayak gimana dari video sebelumnya, nanti kalian bisa bandingkan kayak gitu sob. Nah, ini di depan saya sudah ada tanknya. Ini sebelum kita bersihkan ya, kita update dulu, kita review dulu kayak gitu. Nah, ini adalah penampakan tank dalam kurun waktu 2 minggu setelah kita bersihkan kayak gitu guys. Untuk penurunan lumutnya setelah kita pemasangan lampu UV dan upgrade filter, dia lumutnya tuh lumayan berkurang, tapi dia masih ada kayak gitu guys. Kenapa dia masih ada? Ya memang pertumbuhannya cepat karena dia sinar matahari juga sangat mempengaruhi sekali untuk pertumbuhan si alganya ini guys. Memang kalau mau benar-benar nggak muncul gitu ya, kita taruh di tempat yang nggak ada sinar mataharinya dan kurangi penggunaan cahaya dari si akuariumnya gitu guys. Nah, tapi kalau kita letakkan di tempat kayak ini kena sinar matahari, emang kalau mau tetap clean itu untuk akuariumnya wajib kita gosok terus kayaknya. Nah, ini umnya yang jarang, ini biasanya kita dipanggil untuk 2 minggu sekali untuk gosoknya guys. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu tuh benar-benar sangat hijau sekali sampai nggak kelihatan di depannya. Nih cuplikannya, kalian lihat sendiri, hijau sekali. Tapi sekarang setelah 2 minggu kita pasang lampu UV dan upgrade filternya, lumayan mendingan untuk pertumbuhan si alganya. Tapi kalian lihat sendiri itu masih tetap hijau. Hanya kita sekarang bersihkan lagi guys. Nah, gimana pendapat kalian mengenai kondisi si tanknya sebelum dan sesudah kita upgrade menggunakan lampu UV? Nah, pada intinya ini menjelaskan peran penting lampu UV itu dalam si pertumbuhan alga kayak gitu guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri, setelah kita pasang lampu UV, untuk lumutnya lumayan berkurang dan warnanya lebih pekat kayak gitu guys. Nggak sehijau, nggak sesubur sebelumnya sebelum kita menggunakan lampu UV kayak gitu. Nah, ini kondisinya kalian bisa lihat. Oh ya, untuk kondisi filtrasinya kalian bisa lihat kayak ini setelah kita ganti. Ini sebelum kita bersihkan kayak gitu guys. Nah, pemasangan yang saya lakukan tuh kemarin kita ganti dari yang ke 3 chamber ke 4 chamber kayak gitu. Walaupun media filternya masih belum kita tambah, masih pakai yang filter sebelumnya. Nah, untuk pemasangan lampu UV seperti biasa di chamber terakhir, di chamber pompa kita letakkan lampu UV-nya. Nah, ini kemarin kita pasang stiker tapi kletek guys. Mungkin stikernya emang nggak anti air ya. Stiker background saya pakai lepas dia. Nah, ini kita tutupin pakai spons busa hitam biar nggak tembus cahayanya ke sebelahnya kayak gitu guys. Nah, mungkin teman-teman yang mau buat akuarium menggunakan sun filter, kalian bisa jadikan referensi kayak gitu. Nah, ini tipenya tuh pipanya tuh dibobok gitu guys. Bukan, kaca belakangnya tuh dibolong. Nah, ini dia bolongannya, dibolong ke situ, dilobangin. Ini outnya dan ini innya kayak gitu guys, sistemnya. Tapi selain kayak itu kalian bisa juga kalau nggak mau dibolong, nggak mau dilobangin, nah kalian sistemnya tuh kalian buat sistem stopper kayak gitu guys. Nah, untuk
chamber pertama di sini untuk filternya kayak ini deh. Nah, kapasnya kita bungkus kayak itu langsung ya, kosong, cuma tempat kapas saja. Ada biofoam, mechanical filter. Nah, ini lumayan airnya itu nggak berisik. Pipanya kita bungkus menggunakan spons busa putih kayak gitu, nggak akan berisik saat malam hari, langsung ngalir kayak gitu. Nah, setelah itu kita taruh di mechanical bioball, kita taruh di sini untuk media filter keduanya, mekanikalnya bioball kita pakai. Dan yang terakhir di sini sebelum pompa itu kita pakai karang jahe dan bioring. Nah, emang media filter sangat sederhana tapi hasilnya lumayan jernih gitu ya untuk airnya. Dan ini pompanya kalian bisa lihat perbandingan airnya tuh segitu, nggak tekor, jadi nggak ada masalah. Kita upgrade filter kemarin untuk settingannya pas, nggak tekor lagi seperti sebelumnya. Nah, sedangkan untuk airnya kalian lihat, nah, kalau kalian nggak lihat lumutnya, kita lihat airnya tuh. Nah, ini kondisinya tuh lumayan jernih sebenarnya, clear dia. Lumayan clear, kan sangat clear sekali untuk airnya. Cuma masalahnya ya emang ini pertumbuhan si lumut atau alga ini kurang bisa terkontrol kayak gitu guys. Nah, ini kita lihat sini ada sinar matahari langsung di lantai 2, full kena sinar matahari, jadi wajar untuk pertumbuhan alganya kayak ini guys. Memang harus rajin-rajin kita bersihkan saja. Mungkin itu aja pembukaannya sebelum kita bersihkan. Nanti kita lihat setelah kita bersihkan kayak gimana penampakannya. Let's go. Untuk tahap pertama kita gosok aja dulu guys. Nah, nanti setelah itu baru kita ke bagian tanaman, karena sangat hijau sekali untuk tanamannya. Kita gosok pakai sikat nanti kayak gitu. Nah, ini untuk kaca depan kita bersihkan dulu, hilangkan lumutnya. Jangan sampai tersisa. Normalnya akuarium itu emang kayak gini guys. Jadi bagi teman-teman yang baru ingin main akuarium kayak itu ya, memang akuarium tuh normalnya pasti ditumbuhi alga. Normalnya alga, biasanya untuk menguranginya ya kita pasang UV. Setelah itu kalian bisa lakukan penggantian air berkala dan digosok seperti ini, dibersihkan untuk menghilangkan alganya. Setelah itu kalian bisa tambahkan ikan-ikan yang memang algaiter gitu, pemakan alga kayak gitu guys. Jadi jangan heran kalau lihat akuarium hijau kayak ini guys. Kalian keep akuarium atau punya akuarium ya, emang harus sering dibersihkan kayak gitu. Dan untuk mengurangi pertumbuhan alga ini ya, seperti yang saya bilang tadi, jauhkan dari sinar matahari dan cahaya, kurangi penggunaan lampu, dia bisa mengurangi pertumbuhan si alga ini guys kayak gitu. Jadi ya keseruan main akuarium dia kayak gini ya. Kita mencoba membuat replika dari tempat hidup si ikan di dalam rumah kalian gitu. Kalau udah punya akuarium ya emang harus rajin kita bersihkan, rawat, cek kondisi ikannya itu kayak gimana gitu. Baru nanti bisa kalian nikmati dengan maksimal untuk akuarium. Nah, oleh kalian yang sibuk kayak itu bisa kalian hubungi, mungkin beberapa toko akuarium itu bisa menyediakan jasa maintenance kayak guys. Bagi teman-teman yang nggak sempet, biasanya udah banyak lah sekarang untuk teman-teman main di ikan itu udah menyediakan jasa maintenance kayak gitu, dari pembersihan, perbaikan, ya itu banyak. Kalian bisa cek, mungkin ada di daerah kalian yang sudah membuka jasa kayak gini. Bagi teman-teman yang memang sibuk nggak bisa maintenance kayak gitu, ya ini adalah hal yang wajar dalam akuarium alga. Seperti biasa kita diskusi guys mengenai akuarium dan dunia ikan hias. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa mengenai tank yang hijau kayak gitu. Untuk airnya nggak putih, nggak berdebu putih kayak gitu guys. Jadi bekas-bekas alganya habis kita gosok. Nah, tinggal tanamannya sampai kayak gitu guys. Emang kalau kayak gini memang wajar, normalnya kayak gini. Berarti dia kehidupan untuk tanaman dan sirkulasi airnya itu ada kayak guys. Alga aja bisa hidup. Nah, otomatis kalau udah settingannya bagus, airnya bagus, dapat cahaya matahari,
otomatis dah harganya tuh pasti bakal tumbuh kayak gitu. Ini normal untuk akuarium kayak guys. Nah, yang rajin-rajinnya kita buat bersihkan. Biasanya kalau kurang bagus tuh alganya tuh dia kuning warnanya. Alganya tuh kuning. Biasanya kalau amoniak tinggi tuh alga tuh biasanya kuning kayak guys. Nggak hijau kayak, tapi ini hijau. PR-nya bagus. Filtrasinya lumayan bagus. Ya, kondisinya setelah kita gosok tank, peran UV-nya tuh menurut saya ya sangat bermanfaat kayak itu. Ada manfaatnya penggunaan UV-nya tuh bekerja kayak itu. Dari sebelumnya yang hijau kayak ini, jadi hijaunya tuh nggak terlalu parah kayak gitu guys. Ya, lampu UV-nya masih menyala 24 jam kita nyalakan. Nah, sekarang kita fokusnya ke tanaman guys. Kita gosok tanamannya biar clean, nanti baru kita ke filter bawah. Nah, let's go. Tanamannya kita gosok pakai sikat kayak gini guys. Harus satu persatu kita gosok. Kalau mau clean kayak gitu, mau bersih ya kita gosok satu persatu. Teti basah, bajunya kita rapikan dulu. Nah, kenapa biasanya malam hari kita sini? Kalau pagi hari atau siang hari itu susah banget, nggak kelihatan guys alganya karena kena matahari. Kita gosok guys. Sekalian pojok-pojokan ini kita gosok. Wah, kebelet guys, hujan terus guys. Tapi aman loh aja hujan. Nah, ini sudah kita gosok semua. Lihat alga-alga hijau tuanya sudah hilang, sudah kita gosok-gosok. Ya. Udah mulai kelihatan daunnya semua kayak itu guys. Nah, tahap selanjutnya kita sedot. Nah, tapi sebelum itu kita matikan dulu pompanya kayak gitu. Nah, ini kan airnya belum kita kurangin nih. Ini kita cabut pompanya, dia seberapa sih dia lubernya gitu. Apakah dia luber lagi atau enggak kayak gitu guys. Kita cabut pompanya. Ih, susah guys. Nah, ini pompanya sudah kita cabut. Kita lihat apakah dia akan luber. Kata umumnya sih kemarin dia setting setelah kita pulang itu dia nggak luber, tapi kita lihat. Nah, sebenarnya kalau tank kalian luber kayak gitu ya, kalau pas bersihin kayak gini, kalau kalian nggak mau meluber, ini kan udah ada kerannya gitu guys. Nah, sebelum kita matikan pompanya yang di sini deh, kita tutup aja lu kerannya situ, jadi dia nggak akan luber. Tapi ini kita lihat seberapa sih airnya itu turun setelah kita matikan pompanya kayak gitu guys. Nah, ini tinggal gosok-gosok aja, beres lah, lap-lap, gosok-gosok, lap-lap, ganti kapasnya itu dah beres. Nah, ini kita lihat masa kita amati seberapa dia naiknya. Untuk sam filter yang kemarin kita ganti gitu. Ini baru kita ganti kemarin. Lumayan masih jalan airnya. Untuk airnya itu dia akan turun sampai ke dasar lubang ini guys. Nah, ini sistemnya di lubang, lebih simpel penggunaannya. Yang penting nggak vakum aja di bagian atasnya ini guys. Ini nggak vakum. Kalau kalian langsung L dari sini ke bawah tuh dia akan nyedot full. Tapi kalau kita isin T di sini, kita buat jadi skimmer sedotan atas, dia nggak akan luber, nggak akan terjadi kevakuman di situ, nggak akan nyedot. Jadi airnya bakal turun sampai dasar lubangnya. Kayaknya ini masih ngalir deh. Mulai ngangkat ya. Ini guys, aman. Harusnya aman. Harusnya aman karena
space-nya masih segini, sedangkan itu udah mulai mau habis untuk airnya. Aman serius ya guys. Dia dong. Dah segini aja deh, dia nggak luber. Jadi kita buat chamber kemarin, kita buat sound filternya aman, nggak luber. Sukses buatnya. Untuk settingannya masih naik. Tapi kayaknya nggak luber. Nah kita sedot dulu guys, kita ambil selang. Nah sudah beres, kita habis sedot-sedot. Nah dan sekarang kita penggantian kapas guys. Nah kalau sound filter kalian agar nggak terlalu berisik airnya di bawah kayak gitu, kalian bisa pasang kapasnya tuh kayak gini ya. Nah pasang aja kayak ini, kapasnya digulung kayak ini guys. Digulung sampai padat, hilang lubang, salah masuk tangannya. Nah kayak ini, dipocongin kayak gini guys, aman, dia nggak akan berisik. Buat rongga di dalamnya, habis itu kita ikat pakai kabel tis atau kawat. Ini habis itu kita ikat. Nah kayak ini guys. Pada rongga dalamnya kita biarkan ada rongganya. Nanti kita taruh kayak gini. Nah ini sudah. Yang sudah jadi kita tunggu. Nah, untuk kapasnya yang lama kita buang, kalian lihat kotor sekali, hijau deh. Kotor sekali deh, dalamnya kotor. Sampah yang tadi dibuang nih kita pasang guys. Kita buat sistemnya tinggal dicolok kayak deh. Ini ditekuk. Nah kayak gitu pemasangannya, kita lihat lebih dekat. Nah itu masangnya, airnya juga nggak bakal kemana-mana, nggak akan nyiprat kayak itu guys. Nah, teman-teman yang punya sound filter masih airnya nyiprat keluar kayak gitu, kalian bisa pasang model kayak itu kapasnya. Yang kita kuras airnya segitu, yang lain masih. Jadi sekarang kita tinggal isi air aja, kita tunggu dan beres. Habis itu kita lap-lap. Selangnya kalian bisa ikat kayak gitu. Dia nggak akan jatuh. Let's go, kita isiin air guys. Nah guys, sudah beres kita melakukan maintenance di rumah customer ya. Nah itu tadi proses maintenance-nya dan perbandingannya dari sebelum dan sesudah kita bersihkan, dan lakukan perbandingan sebelum alganya tuh, perbandingan alga sebelum kita menggunakan UV dan setelah kita menggunakan lampu UV kayak itu guys. Nah alganya sebelum kita menggunakan lampu UV itu benar-benar sangat hijau seperti di video sebelumnya yang kalian udah tonton gitu guys, sangat hijau sekali. Dan setelah kita menggunakan lampu UV yaitu lumayan berkurang, dan untuk warna alganya lebih pekat ya,
lebih hijaunya lebih hijau tua kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat itu tadi penampakannya sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah menggunakan lampu UV gitu guys. Nah, kalau untuk alga sendiri emang kalau untuk 100% hilang itu emang susah gitu guys. Nah, karena dia bertumbuh, dia juga makhluk hidup gitu guys. Dia juga berfotosintesis. Jadi apalagi ada tanaman juga, dia sama seperti tanaman yang ada di akuarium ini. Kalau apalagi dia sudah kena cahaya sinar matahari, ada gelembungnya, pertumbuhan oksigennya bagus, nah dia tumbuhnya itu pasti bakal mengikuti juga tumbuhan hias akuarium kita tumbuh, di alganya juga tumbuh. Nah, untuk menguranginya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menambahkan lampu UV yang pertama, yang paling aman untuk ikan, atau menambahkan kombinasi dengan ikan algaiter kayak gitu. Algaiter banyak kayak keong, ada ikan-ikan juga, tapi untuk sapu-sapu sendiri bisa kalian gunakan, tapi untuk tank yang nggak ada tanamannya. Nah, karena ada kemungkinan si ikan sapu-sapu tuh makan daunnya guys, daun tanaman kalian. Jadi kalau kalian nggak pakai tanaman atau hard skip aja kayak gitu, kalian bisa pakai ikan sapu-sapu juga guys. Cari yang albino itu lebih aktif biasanya. Nah, yang berikutnya itu untuk mengurangi alga juga kalian bisa pakai obat anti alga, tapi itu opsi terakhir ya, karena untuk akuarium sendiri dianjurkan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia kayak gitu guys. Nah, sedangkan untuk obat sendiri ya termasuk bahan kimia tidak dianjurkan, tapi kalau emang tidak mendesak sekali kalian bisa gunakan kayak gitu guys. Sebenarnya aman untuk ikan juga. Jadi itu setelah kita bersihkan, penampakannya seperti yang kalian lihat di depan. Nah, tinggal nunggu airnya mature aja, clean lagi. Nah, ini baru ganti air. Nah, untuk diskus sendiri ini ikannya diskus ya guys. Nah, jangan ganti full airnya, baiknya tuh di sepertiga aja. Nah, tadi kita gantinya sepertiga untuk airnya setelah kita sedot, jadi ikannya aman, stabil, nggak mojok, dia aktif bergerak kayak gitu, dia berenang nggak terbalik kayak gitu. Jadi untuk pembersihan kali ini setelah selesai, aman lancar untuk ikannya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, tempat ini buat diskusi kayak gitu ya, sebagai teman-teman yang punya pertanyaan kayak itu kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gitu guys. Nah, itu aja untuk video berikutnya. Nanti kita buat juga videonya setelah beberapa minggu, mungkin 2 minggu lagi kita ketemu lagi mengenai videonya nih guys, mengenai tanknya ini, bagaimana penampakan alganya. Kita lihat apakah banyak juga. Saksikan terus, sampai jumpa di next video. Dadah.